Baik, saya ulangi gangguan sedikit tadi. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, pada hari ini kita diberi kesehatan untuk bertemu dalam rangkaian kegiatan penerimaan murid baru di SMK 2. Sebelumnya terima kasih saya ucapkan kepada pihak sekolah SMK 2 yang telah memberi kami kesempatan untuk menyampaikan materi tentang lalu lintas. Permohonan maaf, sebetulnya yang mengambil kegiatan ini adalah Bapak Kasat Lantas, tapi beliau ada kegiatan yang tidak bisa ditinggal. Hari ini ada kunjungan dari Bapak Kapolda ke Kabupaten Hulu Sungai Utara, jadi diwakilkan kepada saya. Sebelumnya saya memperkenalkan diri, nama saya Dwi Hartono, pangkat Bribka. Kita sekarang berteman, ya adik-adik SMK 2. Jabatan saya Kepala Unit Pendidikan Masyarakat, ya jadi saya kerjanya seperti ini ya, jadi penyuluhan bersama adik-adik pelajar. Jadi setiap saat mungkin kita bisa ketemu. Hari ini saya tidak terlalu berpanjang lebar ya, jadi kita membicarakan tentang lalu lintas saja, sesuai dengan petunjuk dari Bapak Kasat Lantas bahwa pelajar-pelajar kita ini, khususnya adik-adik SMK 2, perlu diberi masukan pengetahuan tentang lalu lintas. Tentu yang namanya lalu lintas ya, jadi lalu lintas itu tuh pengertiannya bukan dari segi bahwa orangnya lalu lintasnya mengatur di jalan ya. Jadi pengertian lalu lintas itu sebenarnya adalah perpindahan barang atau orang dari satu tempat ke tempat lain. Nah, ini tentu sangat mempengaruhi, sangat berperan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kalian adalah adik-adik SMK 2, kami tahu adalah salah satu sekolah favorit di Kabupaten Hulu Sungai Utara. Banyak jebolan-jebolan dari SMK 2 yang sudah berhasil ya. Jadi sumber daya manusianya sudah tidak diragukan lagi. Jadi adalah tugas wajib kami untuk mengingatkan kepada adik-adik bagaimana bisa mencapai cita-cita kalian dengan aman. Ya, salah satunya di bidang lalu lintas. Karena kalian tentu dalam menimba ilmu itu ada pergerakan dari rumah maupun ke sekolah maupun ke tempat lain. Di Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 jelas mengatakan bahwa sebenarnya yang boleh menggunakan sepeda motor pada saat ke sekolah itu umur 17 tahun. Saya sebutkan namanya, mungkin ada melihat juga di sini, itu jadi pelajaran, nggak apa-apa ya. Artinya jangan diulangi lagi. Intinya pada saat bepergian ke sekolah gunakan helm, diklik, bukan untuk kepentingan siapa-siapa ya, untuk kepentingan pian-pian semua adik-adik pelajar kita, anak-adik SMK 2 yang pinter-pinter ya. Kalau tidak dilindungi dari sekarang, takutnya terjadi apa-apa nanti, itu pasti akan mengganggu masa depan kalian. Ya, karena sudah banyak. Ya, jadi ini fakta. Kecelakaan lalu terjadi sesuatu di kepala kita ini tentu akan mempengaruhi yang mungkin dulunya pinter, yang dulunya hebat dalam pelajaran, setelah terbentur di aspal, akhirnya rusak kepalanya, akhirnya gangguan. Nah, ini akhirnya mempengaruhi, apalagi sampai ke cacat ya, cacat seumur hidup. Itu sangat disayangkan sekali ya. Jadi intinya seperti ini adik-adik ya, kecelakaan itu bisa dihindari.
Jadi jangan pernah menganggap bahwa itu musibah. Musibah ya. Itu bukan musibah ya, kecelakaan itu bisa dihindari, caranya yaitu tertib. Tertib berlalu lintas. Kuncinya sabar, sabar di jalan. Ada orang yang mungkin kendaraannya lebih bagus dari kita, menyelip kita, jangan panas ya, karena kita mengerti anak-anak muda sekarang nih, namanya di jalan, rasa ingin tahunya itu tinggi. Wah, selalu mau kebut-kebutan, jangan sampai seperti itu. Nanti pada saat umur 17 tahun, ya, jadi karena persyaratan membuat SIM itu surat izin mengemudi golongan C yang adik-adik pelajar, nanti kalau sudah umur 17 tahun silakan membuat. Ya gampang kok, enggak susah. Jadi jangan berpikiran aman-aman aja. Jangan berpikiran main kucing-kucingan sama polisi. Merasa polisinya enggak ada di jalan, malah menghindar-menghindar melihat ada polisi cari jalan lain. Ya enggak usah. Mendingan pian-pian semua pakai helm. Ya, kalau pakai helm, kendaraannya lengkap, polisinya juga nggak tahu kok kalau kalian belum punya SIM ya, kecuali ada operasi. Nah, pada kesempatan ini saya juga mau mensosialisasikan terhitung tanggal 23 ya. Saya ulangi, tanggal 23 Juli bulan ini sampai tanggal 5 Agustus Kepolisian Negara Republik Indonesia, seluruh Indonesia akan melaksanakan operasi patuh. Operasi patuh itu apa sih, Pak? Nah, operasi patuh itu operasi penegakan hukum, khususnya bagi pelanggar. Nah, ini sangat rawan ini adik-adik ya. Jangan sampai terjaring operasi, karena mungkin rajianya bisa tiap hari di jalan. Ya kalau bisa diantar sama orang tuanya dulu lah ke sekolah sampai tanggal 5 Agustus. Tapi kalau memang nekat aja ya berarti resiko. Sebab begini, ketemu di jalan pada saat operasi, tidak ada toleransi bahwa dia itu pelajar ataupun orang umum. Semua sama. Penindakan hukum pada saat operasi berbeda dengan yang hari-hari. Mungkin kalau hari-hari ada razia yang sifatnya rutin aja. Kalau pelajar cukup melihatkan kartu pelajarnya yang sepanjang dia pakai baju seragam, ada kegiatan di sekolah, kendaraan lengkap, STNK punya, itu nggak kena tilang insya Allah ya. Tapi kalau operasi itu pasti akan ada penindakan, bisa kemana-mana. SIM-nya pasti iya juga. Nah, ada beberapa prioritas yang akan dilaksanakan pada operasi patuh nanti tanggal 23 sampai 5 Agustus. Yang pertama itu penggunaan helm. Yang kedua, melawan arus. Nah, ini melawan arus paling banyak terjadi juga di Kabupaten Hulu Sungai Utara. Ya, salah satunya mungkin adik-adik yang tinggalnya di daerah Banjang, di daerah Hulu Pasar sana yang mau berangkat ke sekolah, biasanya melewati jalan satu arah. Ya, jadi jangan sampai seperti itu. Ikuti jalan yang ada aja. Kan banyak jalan yang sesuai dengan aturan. Kenapa? Karena kalau terjadi kecelakaan, walaupun kalian benar, tapi kalau melawan arus, ada terjadi kecelakaan, pasti kalian yang disalahkan. Hak-hak kalian sebagai pengguna jalan akan hilang. Karena di jalan itu kita dilindungi sebenarnya sama undang-undang. Dan lebih bagus lagi kalau naik sepeda. Ya, sekarang ada namanya program penggunaan sepeda ya. Sama pemerintah itu lebih sehat, kalian lebih kuat. Ya, jadi jangan sampai adik-adik SMK 2 ada menjadi korban-korban kecelakaan lalu lintas. Karena cukup ya kita berupaya untuk menekan ini. Jadi jangan polisi dijadikan momok yang menakutkan. Kita bersahabat, kita berteman ya. Di SMK 2 saya sering juga melihat adik-adik pramukanya hebat-hebat ya. Kegiatan-kegiatan ekstranya bagus-bagus. Ya, di situ luar biasa ya. Jadi adik-adik manfaatkan kegiatan-kegiatan ekstra yang ada di SMK 2. Karena SMK 2 ini cukup berprestasi juga ya. Pramukanya sering juara juga. Saya tahu betul karena saya adalah pembina pramuka. Jadi nanti kalau mau bergabung di Polres ada yang namanya Saka Bayangkara. Ya, anak SMK 2 ada juga ya bergabung di sini. Banyak manfaatkan
keseharian kalian dengan kegiatan-kegiatan positif ya. Kalau sudah di sekolah, karena saya dengar SMK 2 full day ya kalau tidak salah. Setelah itu ada waktu-waktu luang, isilah dengan kegiatan-kegiatan yang bermanfaat. Ya, jangan sampai terpengaruh kegiatan-kegiatan yang negatif, karena di Amunta ini termasuk tinggi peredaran narkoba ya. Ini yang paling kita takutkan ya. Jadi jangan coba-coba mengenal ya, bahkan menjadi pemakai narkoba, karena di dalam penjara di sini sudah rata-rata kasusnya itu kasus narkoba. Jangan sampai rusak kalian ya kalau sampai mengenal seperti itu. Ada yang menawar-nawari, jangan ya. Sekali kalian mencoba pasti akan ketagihan, karena itu luar biasa godaannya ya narkoba. Awal-awalnya mencoba, akhirnya ketagihan, memakai, akhirnya jadi bandar. Nah, ini berdampak juga pada lalu lintas. Kalian makai-makai kayak gitu atau minuman-minuman keras, naik sepeda motor, mabuk, terjadi kecelakaan. Ingat, kasihan orang tua kita. Kaliannya diharapkan yang paling sama orang tua untuk bisa tumbuh menjadi remaja-remaja yang bisa dibanggakan sama orang tua. Intinya orang tua dulu, adik-adik ya. Jangan sampai keluar air mata sedih melihat tingkah laku kita. Ya. Kunci orang sukses itu, rata-rata saya tanya, apa sih rahasianya? Kalau mau sukses itu, yang pertama, banggakan, ya, patuhi orang tua kita di rumah, terutama ibu kita. Berangkat ke sekolah, cium tangan dia, minta doa. Ya, semoga selamat di jalan, sukses di sekolah, sebab doa orang tua kita itu paling didengar oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Beruntunglah kita yang masih punya orang tua. Bagaimana dengan saudara-saudara kita yang nggak punya sama sekali orang tua, ada yatim piatu. Ya, jadi ini adik-adikku yang semuanya, saya harap SMK 2 yang baru-baru ini tunjukkan yang paling terbaik buat kalian. Nggak usah terlalu ini aja ya, yang penting patuhi, utamanya di bidang lalu lintas. Ke sekolah gunakan helm, pintar ya. Jangan merasa misalnya rumah saya nggak dilewati yang banyak polisinya biasa berjagaan. Ah, nggak apa-apa, saya nggak pakai helm, nggak ada polisinya juga. Hilangkan seperti itu. Ingat, pada saat pian mau naik sepeda motor, pastikan kendaraan pian aman, selamat. Ingat, Anda benar-benar sadar menggunakan sepeda motor, sebab kecelakaan lalu lintas itu bisa terjadi di mana aja, baik di lingkungan sekitar sekolah, di lingkungan pada saat pian mau berangkat ke sekolah maupun di jalan. Ya, terima kasih Bapak Ibu guru juga yang sudah mendukung. Ya, saya perhatikan pernah ada kegiatan sebelum masuk ke sekolah itu diperiksa dulu kendaraan anak-anak. Ya, jadi mudah-mudahan ini ditingkatkan lagi, sebab tidak semua kegiatan pengawasan anak-anak ini kita mampu karena keterbatasan personil. Jadi kami mohon bantuan Bapak Ibu guru lebih juga membantu mengingatkan kepada adik-adik kita supaya bisa lebih tertib. Nah, saya gambarkan sedikit tentang penggunaan SIM ya. Nanti umur 17 tahun. Persyaratannya apa? Yang pertama, dia umur 17 tahun punya KTP. Ya, sekarang kesempatan diurus KTP-nya. Jadi pada saat pendaftaran sudah lengkap. Terus dia harus sehat jasmani dan rohani. Ya, dengan ditandai dengan surat keterangan dokter yang disediakan di Polres maupun di puskesmas yang ada. Setelah itu datang ke Polres, mendaftar, nanti ada tes teori dan praktek. Saya rasa gampang ya. Banyak kok pelajar-pelajar yang lulus. Jadi jangan berharap nanti mau minta ditolong aja sama bapak polisinya. Istilahnya orang sekarang bertembak jar. Ya, tidak ada lagi seperti itu ya, ikuti aja. Karena tujuan dari pembuatan SIM itu untuk mengetahui kemampuan kita di jalan dan legalitas kita. Artinya legalitas ini bahwa benar-benar kita diberi izin untuk di jalan. Ada hak-hak kita di jalan. Misalnya terjadi sesuatu, klaim asuransi kita dilindungi sama undang-undang. Ya, jadi ada hitung-hitungannya ya dari pemerintah. Jadi adik-adikku semua itu aja. Ya, jadi bikin SIM itu gampang, patuhi peraturan lalu lintas. Terus yang terakhir, sekarang lagi pandemi COVID-19. Angka COVID-19 di wilayah Kabupaten Hulu Sungai Utara ini ada grafik peningkatan. Minta tolong kepada adik-adik ya, pada saat keluar rumah gunakan masker ya, gunakan masker.
hindari tempat-tempat kerumunan, sering-sering cuci tangan menggunakan sabun dengan air yang mengalir supaya semua kita terhindar. Sebab kalian ini sangat rentan ya, walaupun mungkin di usia-usia seperti kalian ini masih kuat imunnya, tetapi yang kita khawatirkan akan menjadi penularan kepada yang lain, baik orang tua kita di rumah. Jadi kalau keluar rumah gunakan masker. Ya, mari kita bekerja sama memutus mata rantai penyebaran COVID-19 biar cepat selesai. Ya, biar kalian juga bisa sekolah dengan baik, biar ketemu sama teman-temannya, sebab masa-masa SMA itu adalah masa-masa yang paling indah, yang paling bagus ya. Kalau terus-terusan seperti ini, kapan lagi kita bisa bertemu sama teman-teman kalian? Saya kemarin hari Senin dikumpulkan di sekolah, prosedur protokol kesehatan sudah sangat bagus ya, ada pemeriksaan suhu tubuh pada saat masuk. Terima kasih Bapak Ibu guru, luar biasa. Ada cuci tangan disediakan, di ruang dibatasi dengan penggunaan masker yang sangat ketat. Ya, ini patut jadi contoh ke sekolah-sekolah lain, luar biasa. Itu sudah kami laporkan kemarin ke pimpinan kami di Banjarmasin. Beliau sangat mengapresiasi apa yang dilakukan dari SMK 2. Semoga lebih ditingkatkan lagi, lebih diawasi lagi semua, sehingga semua anak-anak kita bisa terbebas dari penyebaran COVID-19, sehingga mereka bisa menjadi anak-anak yang bisa kita banggakan, bisa membawa nama baik Kabupaten Hulu Sungai Utara, orang tua mereka maupun negara kita. Saya tidak terlalu panjang lebar lagi karena hari ini pimpinan kami dari Kalimantan Selatan akan berkunjung, jadi kami banyak kegiatan. Semoga di lain waktu SMK 2 mengundang kami lagi ya. Kami terbuka, open, kapan saja diminta, insya Allah saya siap ya. Karena memang itu kewajiban kami untuk mendampingi adik-adik kita ya. Jadi adik-adik SMK 2 ditegur saya kalau ketemu ya. Nama saya Pak Dwi ya, jelas nama saya Dwi Hartono, panggil Pak Dwi aja. Tegur saya di jalan ya. Saya paling senang kalau ditegur sama pelajar-pelajar. Saya bangga bisa berkawan dengan pelajar-pelajar ya. Kalau ketemu di jalan tegur aja, enggak usah sungkan. Pak Dwi, ya saya anak SMK 2 gitu. Jadi kita berteman dari sekarang. Insya Allah kalau suatu saat butuh bantuan saya akan bantu ya. Mari kita seperti keluarga besar di sini. Jadi kalau kita punya banyak teman, insya Allah banyak rezekinya, bisa membantu segala macam ya. Itu aja dari saya tidak terlalu banyak panjang lebar ya. Jadi itu aja yang bisa saya sampaikan. Karena keterbatasan waktu, insya Allah lain kali kita bisa ketemu secara langsung ya. Tidak seperti ini. Sehingga saya bisa mengenal langsung kepada adik-adik saya ya. Saya lihat cukup banyak juga muridnya ya. Jadi mungkin jadi suatu saat jadi pembina upacara atau kita tatap muka langsung. Terima kasih banyak. Ini tidak ada tanya jawab ya. Gak ada tanya jawab, mungkin di lain waktu ya. Itu aja, terima kasih Bapak Ibu guru sekali lagi atas waktu dan kesempatannya. Salam hormat dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.